Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa bassa minhuma rijalan wa nisaa amma ba'du. Alhamdulillah, kita di pertemuan yang ke-13 qiraah mubadalah, tadarus qiraah mubadalah. Sebelumnya mari kita membaca hadiah Fatihah dan tawasul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Assalamualaikum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sudah menyaksikan video sebelumnya di tadarus pokok qiraah mubadalah. Juga terima kasih yang sudah mensubscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, karena ini adalah sebuah apresiasi bagi saya ya. Hanya mensubscribe saja ya, tidak lain. Saya hanya ingin belajar untuk diri saya sendiri, dan semoga juga manfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Lanjutkan di bab 3, inspirasi qiraah mubadalah dari ulama kontemporer Abu Suqoh di halaman 168. Selain kitab-kitab klasik, metode baca mubadalah yang ditawarkan buku ini juga terinspirasi secara kuat dari pendekatan dan metode tafsir seorang ulama dan pemikir Mesir, Abdul Halim Muhammad Abu Suqoh 1925 sampai 1995. Terhadap teks-teks hadis mengenai isu-isu gender. Pendekatan tafsir Abu Suqoh ini bisa ditemukan dalam magnum opusnya Tahrir al-Mar'ah fi Asr al-Risalah 1990. Saya pertama kali membaca karya monumental ini di Damaskus, Syria, ketika belajar di perguruan Abu Nur dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus di paruh pertama dekade 90-an. Saat itu saya sama sekali belum ngeh dengan pendekatan ini. Saya pembacanya hanya sebagai salah satu pandangan alternatif dari pandangan ulama kontemporer mengenai isu-isu gender. Abu Suqoh adalah seorang ulama moderat yang menginterpretasikan ulang teks-teks rujukan untuk memperbaiki kondisi sosial umat Islam, khususnya di isu-isu perempuan. Dilahirkan di Kairo tahun 1924. Ia belajar Islam dan Al-Quran sejak kecil di masjid dekat rumah, dan lulus sebagai sarjana dari Universitas Fuad I, sekarang Universitas Kairo, Fakultas Sejarah. Sejak muda ia di organisasi Ikhwanul Muslimin dan peroleh kedudukan puncak, tetapi kemudian memilih keluar karena tidak cocok dengan platform organisasi ini yang dianggapnya terlalu eksklusif dan politis. Ia juga merasa tidak nyaman dengan hampir seluruh organisasi Islam karena sifatnya yang demikian. Tetapi ia tetap memiliki hubungan baik dengan semua tokoh organisasi Islam. Sebagaimana ia juga mencoba untuk memiliki hubungan baik dengan kelompok-kelompok yang dianggap umat Islam sebagai sekuler. Abu Suqoh mengapresiasi tokoh Ikhwan seperti Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb, sebagaimana ia juga mengapresiasi karya-karya Toha Hussein, seorang pemikir besar Muslim yang dianggap sekuler oleh banyak kalangan. Abu Suqoh mengkritik sisi-sisi ekstrim dari keduanya dan mengajak umat Islam untuk tidak saling menafikan, tetapi membangun bersama pondasi moral dan sosial, ketimpangan sisi formal dan politis. Abu Suqoh mengajak semua kelompok umat Islam yang paling ekstrim sekalipun untuk mengedepankan dialog dan mencari titik temu dalam kerja-kerja keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Abu Suqoh mengajak semua orang untuk ikut berkontribusi menginterpretasikan Islam, tentu dengan dasar-dasar pengetahuan yang diperlukan, dan menawarkannya ke publik dengan cara-cara yang dialogis, santun, dan berkehendak untuk membangun peradaban kemanusiaan yang lebih baik. Satu-satunya karya Abu Suqoh yang ditulis dan diterbitkan dalam bentuk buku pada masa hidupnya adalah Tahrir al-Mar'ah fi Asr al-Risalah, Emansipasi Perempuan pada Masa Kenabian. Buku ini telah dipersiapkan dan ditulis sejak bermukim di Kuwait tahun 1970 dan baru diterbitkan pertama kali tahun 1990 ketika sudah pindah dan tinggal di Kairo, Mesir. Buku ini merupakan kompilasi teks-teks hadis terlengkap tentang isu-isu perempuan dan dengan interpretasi baru
yang lebih menekankan pada gagasan kesetaraan, musyawarah. Buku ini lahir sebagai kritik terhadap kecenderungan konservatif sebagian besar umat Islam, terutama masyarakat Arab, yang memaksa perempuan hidup dan dalam rumah, melarang mereka untuk bekerja dan aktif di pabrik, menjauhkan mereka dari politik, dan mengidealkan masyarakat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Karena ketakutan teks yang dimiliki, buku ini telah menginspirasi banyak individu dan gerakan Islam tentang pandangan dan sikap mereka terhadap perempuan yang lebih terbuka dan lebih baik jika dibandingkan sikap-sikap sebelumnya yang demikian konservatif. Buku Tahrir al-Ma'af fi Asr Risalah adalah buku besar terdiri atas 6 jilid. Per jilid sekitar 300 sampai 400 halaman. Buku ini memuat 2697 teks hadis dari berbagai rujukan otoritatif, terutama dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 78% kitab hadis 4 sunan 8% dan sisanya 14% dari berbagai kitab rujukan selain kitab hadis. Buku ini tidak hanya memuat teks-teks hadis tetapi juga interpretasinya yang memperjuangkan 4 gagasan utama. Pertama, kemanusiaan perempuan. Kedua, masyarakat campur atau tidak terpisah dari sisi jenis kelamin sebagai yang ideal dalam Islam. Ketiga, aktivitas perempuan di ruang publik. Serta yang keempat, nilai-nilai kerjasama, kebersamaan dan kesalingan antara suami dan istri dalam kehidupan pernikahan. Untuk interpretasi ini, Abu Sukma mengakui bahwa bias laki-laki seringkali mempengaruhi proses pemaknaan teks-teks Islam. Karena itu, perlu metode khusus untuk pemaknaan yang lebih berimbang, diantaranya dengan mendasarkan pada realitas sosial mengenai kondisi perempuan sekarang dan prinsip-prinsip Islam yang lebih fundamental. Abu Sukma juga menetapkan semua pengalaman perempuan sahabat pada masa Nabi Muhammad SAW dengan tegas dan jelas sebagai hadis-hadis patriarkal dalam semua isu relasi kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Ini pernyataan yang cukup radikal yang bisa memberikan otoritas pada praktik-praktik yang dilakukan oleh para sahabat perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pernyataan dan perbuatan para sahabat perempuan seperti Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah, Ummu Haram, Nusay binti Ka'ab, Ummu Salamah, Asma binti Abu Bakar, dan yang lain dianggap sebagai contoh dari petunjuk praktis kenabian. Melalui pernyataan dan pengalaman mereka, Abu Sukma menyusun kembali tema-tema hadis menjadi lebih tegas dan jelas dalam mendeskripsikan ragam kehidupan dan aktivitas perempuan pada masa kenabian. Ada banyak tema tentang karakter, kondisi, aktivitas perempuan pada masa itu di dalam rumah tangga dan di ruang-ruang pabrik. Ada tema tentang kepintaran perempuan, keikhlasan, ketekunan, keikutsertaan dalam hijrah dan jihad, belajar, bekerja, mengelola rumah tangga, dan bahkan menafkahi keluarga. Semua pengalaman perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW jika dieksplorasi lebih lanjut bisa menjadi fikih tersendiri yang lebih menyuarakan jati diri dan karakter perempuan. Dalam proses interpretasi ini, Abu Sukma melakukan berbagai pendekatan, diantaranya yang pertama, mengaitkan teks-teks hadis dengan ayat-ayat Al-Quran. Kedua, hanya menerima teks-teks yang sahih, terutama dari Bukhari dan Muslim. Dan tiga, yang paling utama adalah mengaitkan teks-teks hadis dengan gagasan dasar Islam mengenai kesetaraan dan keadilan, musyawarah. Sehingga, jika ada teks-teks yang terkesan problematis, jika ia lemah dari sisi sanad, harus ditolak langsung. Tetapi jika sahih, ia harus digali secara mendalam makna yang terkandung. Sebab bisa jadi makna yang problematis itu sesungguhnya hasil dari metode yang salah dalam memahami teks. Untuk pemaknaan ulang teks-teks yang secara literal problematis ini, dalam isu relasi dan hak-hak perempuan dalam Islam, Abu Sukma mengajukan berbagai metode sebagai berikut. 1. Hanya menekan hadis sahih dan menolak hadis yang tidak sahih. Ada banyak teks yang tersebar luas di kalangan masyarakat Arab yang dianggap hadis, padahal sama sekali bukan hadis sahih, sehingga harus ditolak. Seperti teks sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan tidak terlihat oleh laki-laki. Tutuplah aurat perempuan dengan menempatkan mereka di dalam rumah saja. Jika tidak karena perempuan, maka manusia akan bisa beribadah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Abu Sukma juga menolak hadis Bukhari yang menyatakan bahwa perempuan adalah sumber kesialan.
Sahih Bukhari nomor 2897, karena dianggapnya bertentangan dengan teks-teks lain yang sahih dengan redaksi yang sebaliknya. 2. Membatasi cakupan makna. Teks bahwa tidak ada bahagia suatu kaum yang menyerahkan persoalannya kepada perempuan. Sahih Bukhari nomor 4469 harus dipersempit untuk persoalan kepemimpinan puncak yang mutlak seperti khalifah pada masa dahulu. Pada masa sekarang mungkin hal itu setara jabatan presiden, sekalipun masih bisa diperdebatkan karena kawannya Syekh Al-Ghazali justru memperbolehkan jabatan ini untuk perempuan. Hadis jihad perempuan adalah berhaji, Sahih Bukhari nomor 2914, adalah bukan untuk melarang perempuan berpartisipasi berbagai bentuk jihad yang lain, tetapi memberi pahala jihad bagi perempuan sebagai pahala jihad yang diterima laki-laki yang berperang membela negara. Abu Suko kemudian menunjukkan berbagai figur perempuan yang terlibat jihad membela negara, seperti Ummu Sulaim radhiyallahu anha pada perang Hunain dan Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha yang justru menyelamatkan Nabi Muhammad SAW pada perang Uhud ketika semua laki-laki lari terpukul mundur menyelamatkan diri masing-masing. Hadis salatmu perempuan di rumah lebih baik daripada di masjid, Musnad Ahmad nomor 27732, juga dipahami secara kontekstual untuk perempuan yang disibukkan dengan urusan-urusan domestik. Teks ini sama sekali tidak melarang perempuan untuk pergi ke masjid, karena justru banyak teks hadis yang menceritakan para perempuan sahabat pergi ke masjid. Beberapa hadis lain seperti teks bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bersalaman dengan perempuan juga dimaknai dengan metode seperti ini karena ada teks lain di mana Nabi Muhammad SAW juga pernah disentuh dengan tangan perempuan. Ketiga, menghadirkan makna inklusif. Seperti pada teks hadis, tidak aku tinggalkan suatu ujian atau fitnah paling berbahaya bagi laki-laki kecuali perempuan. Sahih Bukhari nomor 5152. Diinterpretasikan oleh Abu Suko secara inklusif, sama seperti fitnah harta benda, keluarga, kekuasaan, bahkan agama dan kenabian sebagaimana tercantum dalam berbagai ayat Al-Quran. Istilah fitnah ini juga dipahami sebagai sesuatu yang inklusif, milik perempuan kepada laki-laki, tetapi juga bisa disebaliknya dari laki-laki kepada perempuan. Abu Suko menyayangkan para penceramah yang selalu membesar-besarkan persoalan fitnah perempuan ini, sehingga para perempuan dilarang dari hampir seluruh aktivitas di ruang publik. Padahal fitnah yang sama bisa terjadi dan bersumber dari laki-laki, tetapi mereka sama sekali tidak melarang dari aktivitas publik. Keempat, memfokuskan pada makna dasar dan utama, seperti teks tentang kewajiban mahram bagi perempuan yang berpergian. Sahih Bukhari nomor 3325. Diinterpretasikan sebagai keharusan untuk menciptakan keamanan bagi perempuan, bukan melarang mereka dari aktivitas publik. Hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk, Sahih Bukhari nomor 3366, dimaknai secara komprehensif dengan seluruh konteks kalimat sebagai wasiat untuk memberi perhatian lebih kepada mereka yang lemah secara fisik dan psikologis. Juga hadis yang mengenai perempuan yang kurang akal dan kurang agama diinterpretasikan sebagai kiasan untuk mereka yang kurang berpikir dan kurang beramal, dan bisa ditingkatkan dengan membuka kesempatan belajar dan beramal. Jadi bukan soal akal perempuan yang kurang, tetapi soal kecerdasan perempuan yang kurang karena kurangnya kesempatan belajar yang diberikan dan pengalaman yang dilakukan, bukan faktor jenis kelamin. Karena itu perlu ada peningkatan kesempatan belajar untuk perempuan. Kelima, menempatkan perempuan sebagai subjek pada teks-teks yang subjeknya pada awalnya adalah laki-laki. Misalnya hadis, dunia ini adalah hiasan dan sebaik-baiknya hiasan adalah istri yang soleha. Dan interpretasi Abu Suko, teks ini untuk laki-laki, jika untuk perempuan ia akan bermakna dunia adalah hiasan dan sebaik-baiknya hiasan adalah suami yang soleh. Dengan pemaknaan yang timbal balik ini, perempuan tidak hanya menjadi objek sebagaimana pada makna literal teks, tetapi juga menjadi subjek dengan makna yang kedua. Begitupun teks hadis lain, sebaiknya seorang memiliki hati yang penuh syukur, lidah yang terus berzikir, dan istri yang bisa menolongnya untuk kehidupan akhirat.
Sunan Ibnu Majah nomor 1929. Dalam interpretasi Abu Suko, teks dengan makna tersebut adalah untuk laki-laki. Jika teks ini untuk perempuan, ia bermakna sebagai berikut. Sebaik-baiknya seorang perempuan memiliki hati yang penuh syukur, lidah yang penuh zikir, dan suami yang dapat menolongnya untuk kehidupan akhirat. Dengan pemaknaan yang kedua ini, begitu kentara bagaimana sebuah teks bisa dipahami secara resiprokal, menempatkan laki-laki atau perempuan sebagai subjek atau objek pada makna pertama, tetapi perempuan dan laki-laki juga bisa pada makna yang kedua. 5 pendekatan interpretasi Abu Suko tersebut memiliki inspirasi yang kuat terhadap lahirnya metode qiraah mubadalah. Bahkan metode ini telah digunakan secara nyata dalam berbagai teks hadis. Pendekatan yang terakhir nomor 5 adalah yang paling jelas mengantarkan metode mubadalah dalam memaknai teks-teks hadis gender. Pendekatan mubadalah Abu Suko juga sangat jelas ketika menginterpretasikan teks-teks terkait dengan relasi suami istri, baik di Al-Quran maupun hadis. Beberapa teks berikut, sekalipun secara literal ditunjukkan kepada laki-laki tentang perempuan, tetapi dimaknai secara mubadalah oleh Abu Suko, sehingga juga tetap ditujukan kepada perempuan tentang laki-laki. Di antaranya adalah ayat poligami surat An-Nisa ayat 3. Jika ayat ini dipahami oleh banyak orang sebagai ayat yang membolehkan laki-laki mengambil istri lebih dari satu dengan syarat berlaku adil. Tafsir Abu Suko menambah satu syarat lagi bahwa poligami itu harus memberi kebaikan kepada seluruh anggota keluarga, termasuk perempuan atau istri. Syarat ini diambil dari frase ma tobalakum. Menurut Abu Suko, frase ini berarti selama itu baik bagi kalian semua. Berbeda halnya dengan tafsir dan terjemahan yang sudah populer selama ini, yaitu memaknai frase tersebut dengan wanita yang kamu sukai. Secara struktur bahasa, jikapun frase ma tobalakum dimaknai selama itu baik bagi kalian laki-laki, maka ia adalah untuk laki-laki. Kum adalah bentuk kata ganti plural orang kedua laki-laki, tetapi Abu Suko dengan menggunakan kaidah taqlib usul fiqh memaknainya untuk seluruh anggota keluarga. Kalian semua adalah semua anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak, sehingga poligami harus dipastikan membawa kebaikan tidak hanya bagi laki-laki atau suami, tetapi juga bagi perempuan atau istri dan anak-anaknya mereka. Hanya dalam kondisi inilah menurut Abu Suko poligami itu dibolehkan dalam Islam. Dengan tafsir Abu Suko ini, terjemah surat An-Nisa ayat 3 menjadi berbeda dan lebih resiprokal. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim, jika kalian menikahi mereka, maka menikahilah perempuan-perempuan lain 2, 3 atau 4 selama hal itu baik dari kalian. Tetapi jika kalian takut tidak mampu berbuat adil, maka nikahilah satu orang saja atau budak yang kalian miliki. Hal itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Surat An-Nisa ayat 3. Perhatikan terjemahan tersebut. Ia sangat berbeda dengan terjemahan yang sudah populer di kalangan masyarakat, termasuk yang diadopsi Kementerian Agama Republik Indonesia. Frase ma tobalakum dalam ayat tersebut tidak dimaknai perempuan yang kamu senangi, tapi dimaknai selama itu baik bagi kalian. Sehingga poligami disyaratkan mendatangkan kebaikan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk perempuan atau istri dan anak-anak. Di lain kesempatan, Abu Suko juga menegaskan bahwa ayat dan hadis tentang berbuat baik dan bersabar ditujukan kepada perempuan tentang suaminya, tidak saja kepada laki-laki tentang istrinya, seperti ayat berikut yang secara literal ditunjukkan kepada laki-laki tentang istrinya. Tetapi Abu Suko ayat berikut berlaku secara timbal balik. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan wahai para suami, pergaulilah mereka istri-istri kalian secara patut ma'ruf,
Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu dari mereka, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabrok mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara aw qala ghairah. Abu Hurairah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mudah membenci seorang suami yang mukmin kepada seorang istri yang mukmin. Jika ada sesuatu yang tidak disenangi, ia bisa menyukai hal lain darinya. Sahih Bukhari nomor 3721. Secara tekstual, ayat dan hadis tersebut bertuju kepada laki-laki atau suami agar berbuat baik kepada istri, bersabar, serta tidak mudah marah dan membenci. Bagi Abu Suko, kedua teks ini juga ditunjukkan kepada perempuan dengan anjuran yang sama agar berbuat baik kepada suami, bersabar, serta tidak mudah marah dan membenci. Sehingga jika menggunakan perspektif Abu Suko, maka terjemahan ayat dan teks hadis itu bisa dengan kalimat demikian. Dan pergaulilah mereka suami kepada istri dan istri kepada suami secara patut atau ma'ruf. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu dari mereka, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 3. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mudah membenci seorang yang mukmin kepada pasangan yang mukmin, suami kepada istri dan istri kepada suami. Jika ada sesuatu yang tidak disenangi, ia bisa menyukai hal yang lain darinya. Sahih Muslim nomor 3721. Ada satu teks hadis yang diinterpretasikan secara panjang lebar oleh Abu Suko. Interpretasi ini teramat inspiratif untuk mengembangkan perspektif perempuan dan metode mubadalah dalam membaca teks-teks sumber Islam, yaitu interpretasinya atas teks hadis berikut. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamala minar rijal katsira wa lam yakmul minan nisa'i illa asiyatum ra'atu fir'auna wa Maryam bintu Imran. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada banyak laki-laki yang telah mencapai kesempurnaan dan hanya ada dua perempuan yang mencapainya, yaitu Aisyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Sahih Bukhari nomor 3447. Sebagian ulama memaknai kesempurnaan di sini sebagai kenabian, karena itu ada perempuan yang diangkat menjadi nabi, yaitu Aisyah dan Maryam. Seperti dalam teks tersebut, tetapi ada juga ulama yang menambahkan Hawa, Sarah dan ibu Musa dan ibu Nabi Musa alaihissalam. Demikian Abu Suko mengawali interpretasinya. Kemudian ia melakukan percakapan yang lebih mendalam teks-teks hadis tersebut yang bisa disimpulkan dalam berbagai poin berikut. 1. Karakter kesempurnaan atau kemuliaan al-kamal sesungguhnya ada pada masing-masing individu, laki-laki dan perempuan. Teks ini menurut Abu Suko menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk menggapai al-kamal. Islam sama sekali tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam akses mereka terhadap kesempurnaan spiritual. Tentu saja, interpretasi ini didasarkan pada keyakinan Abu Suko tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Karena secara literal bisa saja seseorang memahami sebaliknya, bahwa justru hadis ini bicara tentang perempuan yang tidak akan mampu menggapai posisi laki-laki. Sebaliknya, Abu Suko memahami bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi untuk mencapai puncak kesempurnaan keimanan. Yang kedua, potensi pencapaian kesempurnaan ini menurut Abu Suko hanya mungkin jika tersedia kesempatan yang memadai, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Melalui belajar, latihan, dan akses serta kondisi sosial yang mendukung, sejauh mana kesempatan ini tersedia bagi seseorang, sejauh itulah ia akan mudah menggapai kesempurnaan dan kemuliaan. Kesempurnaan sama sekali tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin seseorang, tetapi dengan upaya, usaha, dan amal. Semua ini hanya mungkin jika ada kondisi sosial yang membukakan jalan. Ketiga, berdasarkan pada dua pernyataan tersebut, Abu Suko menjelaskan bahwa jumlah sedikit perempuan
Yang disebut dalam teks tersebut bukan karena persoalan jenis kelaminnya perempuan, tetapi karena faktor sosial belum mendukung para perempuan. Masyarakat secara umum lebih mendukung laki-laki untuk melakukan kerja-kerja sosial dan publik. Sementara meminta perempuan untuk kerja-kerja reproduksi seperti hamil, menyusui, dan membesarkan anak. Sayangnya, kerja-kerja reproduksi ini tidak menjadi prasyarat atau jalan pencapaian kemuliaan sosial maupun spiritual bagi banyak masyarakat. Karena itu, jika ingin jumlah perempuan mulia bertambah, harus diberi kesempatan lebih banyak agar perempuan bisa melakukan kerja-kerja selain reproduksi. Keempat, atau sebaliknya, bisa dengan menjadikan kerja-kerja perempuan sebagai basis pencapaian dan penilaian kemuliaan manusia. Kerja-kerja seperti pendidikan anak, pengurusan rumah tangga, dan pemeliharaan keluarga. Jika semua ini dijadikan dasar penilaian reputasi sosial dan nilai spiritual, bisa jadi lebih banyak perempuan yang menjadi sempurna dan mulia, atau setidaknya akan banyak perempuan yang mencapai derajat kemuliaan sosial dan spiritual. Kelima, teks hadis tersebut bagi Abu Sukho secara tegas mengaitkan perempuan dengan kesempurnaan, tidak menafikannya. Karena itu sama sekali tidak berdasar jika ada orang yang menganggap perempuan karena faktor-faktor reproduksinya sebagai yang lebih rendah daripada laki-laki. Dengan demikian, jika ingin berimbang, harusnya ada pengakuan sosial yang eksplisit bagi perempuan dan kerja-kerja reproduksinya sebagai basis pemuliaan dan apresiasi terhadap mereka. Keenam, Abu Sukho mengajukan sebuah pertanyaan, jika masa lalu masih sedikit perempuan yang mulia, tidakkah kita tergerak untuk menjadikan perempuan-perempuan kita menjadi mulia dengan kiprah-kiprah sosial yang memberi manfaat besar kepada masyarakat? Hanya ada dua jalan yang terbentang jika kita tertantang. Pertama, membuka kesempatan yang luas bagi perempuan untuk peran-peran publik. Kedua, dengan menjadikan kerja-kerja domestik reproduktif sebagai basis penilaian dan apresiasi. Keenam poin tersebut mengindikasikan adanya kesabaran penuh bahwa Keenam poin tersebut mengindikasikan adanya kesadaran penuh bahwa perempuan harus menjadi subjek dari semua teks rujukan dalam Islam. Teks hadis tersebut hanyalah contoh yang dijadikan objek pemaknaan baru. Kesadaran ini terlihat sangat kuat menjadi prasyarat bagi setiap proses dan kerja interpretasi yang dilakukan Abu Sukho terhadap teks-teks hadis. Teori, konsep, dan praktik pemaknaan yang dilakukan Abu Sukho sebagaimana dijelaskan sebelumnya memberi inspirasi yang sangat kuat terhadap metode interpretasi mubadalah. Abu Sukho sendiri tidak memberikan nama khusus terhadap metode yang ia gunakan dalam proses interpretasi. Untuk itu, qiraah mubadalah yang ditawarkan buku ini sesungguhnya berutang besar kepada para ulama klasik maupun kontemporer yang telah disebutkan. Terima kasih, itu saja di pertemuan yang ke-13. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.